buku seminar Jejak Peperangan Profesional Intelektual Teddy Kardi. Salam sejahtera, salam Om Swasti, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Winnie Sumantri akan memandu acara ini, dan ini adalah merupakan kebanggaan juga kesempatan luar biasa bagi saya dapat berdiri di hadapan Bapak dan Ibu sekalian sebagai bagian dari acara yang sangat istimewa. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan Dirgahayu Indonesia tercinta, 78 tahun kita merdeka. Selamat Indonesia, bravo Indonesia. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur atas karunia-Nya kita dapat berada di tempat yang indah ini, berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat pada hari Sabtu 19 Agustus 2023 di Laksmi Resto Nur Art Sculpture Park, Bandung. Kepada yang terhormat Bapak Nyoman Warte sebagai tuan rumah, Profesor Insinyur Edi Aryono Subroto, Profesor Kusuma Dinata, Bapak Hari Hardiman, Letjen TNI Purnawirawan Alvan Baharudin, Komandan Korps Marinir ke-18, Letjen TNI Purnawirawan Dr. Muhammad Munir, Kasat masa jabatan 2013-2015, Profesor Dr. Insinyur Edi Yusuf, dan banyak lagi nama-nama yang mungkin belum saya sebutkan, tapi kami sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di acara pada siang hari ini. Kisah inspiratif dari biografi seorang tokoh bernama Teddy Kardi dan petualangannya dalam menempuh berbagai bahaya dengan hanya bermodalkan Buffalo Skinner tanpa takut terbunuh. Boleh dikasih lihat Buffalo Skinner-nya? Ya, dia adalah petarung berhati penolong, seorang kesatria yang berjuang untuk tanah airnya Indonesia dalam diam, tanpa mengharapkan pangkat, jabatan maupun uang. Bahkan dia tinggalkan segepok gaji dolarnya di perusahaan minyak asing demi bangsa dan tanah air Indonesia tercinta. Dan juga ada 3 pengalaman hidup Teddy yang tercatat di buku ini, tak ubahnya seperti kisah novel, film fiksi petualangan, ada tragedi, ada perang, dan juga persahabatan, ada cerita cinta dan air mata. Semuanya dapat menjadi pelajaran bagi para generasi muda kita yang akan datang. Teddy Kardi adalah manusia unik yang belum tentu akan lahir 100 tahun yang akan datang. Terima kasih Tuhanku, Kau telah dilahirkan Kardi untuk Indonesia tercinta di negara yang indah ini. Baiklah, kita sebagai bangsa Indonesia tentunya bangga menjadi rakyat Indonesia, dan marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Dan Indonesia tanah airmu, tanah tumpahnya darahmu, di sanalah aku berdiri, jadi pandung hidupku. Indonesia kebangsaanku,
sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita tundukkan kepala dan hati kita untuk memohon kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, agar dengan berkat dan ridhonya doa kita semua dapat dikabulkan dan acara kita bersama dapat berjalan dengan lancar. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah, karena hanya dengan perkenan-Mu lah kami semua dapat berkumpul di sini dalam rangka Grand Launching buku Teddy Carlin, dan sekaligus bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan negara kami yang ke-78 pagi ini. Ya Rahman, Ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, hanya berkat kasih dan sayang-Mu lah saudara kami dapat bertahan sampai 78 tahun sampai hari ini. Hanya berkat petunjuk-Mu lah kami dari awal telah memiliki falsafah hidup yang bersatu padu dalam butir-butir Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang telah terbukti mampu menjadi landasan dan berkat dalam mempertahankan eksistensi negara kami tercinta. Namun kami sadari ya Allah, banyak godaan menerpa kami, banyak usaha yang telah mencoba untuk merusak kelestarian falsafah kami. Untuk itu perkenankanlah sejenak kami tundukkan kepala, mengheningkan cipta, bermunajat kepadamu, memohon ridho-Mu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Jabar, Tuhan yang Maha Perkasa, dengan kemaha perkasaan-Mu, mantapkanlah keyakinan kami akan keesaan-Mu, ketuhanan yang Maha Esa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesuai dengan firman-Mu, Engkau ciptakan kami dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Engkau jadikan kami berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tiada lain adalah untuk saling mengenal kemanusiaan kami. Ya Adu, ya Latif, Tuhan yang Maha Adil dan Maha Lembut, dengan kemahaadilan dan kemahalembutan-Mu, karunialah sifat kemanusiaan kami dengan sifat adil yang penuh kelembutan, kemanusiaan dengan perilaku yang terpuji, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya Allah, ya Tuhan kami, tersirat dalam kitab suci-Mu, ketika kami dahulu saling bermusuhan, terasakan kami berada di tepi jurang kehancuran. Namun atas rahmat dan kasih sayang-Mu, pada gilirannya Engkau persatukan hati kami kembali menjadi saudara, menjadi berkerabat erat. Ya Wakil, ya Allah yang Maha Memelihara, peliharalah kekerabatan di antara kami untuk tidak menjadi tercerai-berai. Peliharalah persatuan di antara kami, persatuan Indonesia. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya ada sifat kasar di antara kami, tentulah menjadi renggang eratnya kekerabatan kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Memberi Kuasa, bimbinglah kami untuk dapat berlaku lemah lembut di antara kami. Ampunilah beberapa di antara kami yang berkehendak untuk menang sendiri. Lunakkanlah hati mereka untuk mampu mengajak bermusyawarah di antara kami dalam urusan yang masih bercabang untuk mendapatkan kesatuan pendapat yang mempersatukan kembali renggangnya kekerabatan kami. Sungguh Engkaulah Tuhan yang Maha Pemberi Karunia. Puji syukur kami haturkan kepadamu, karena hanya dengan karunia-Mu lah mutiara kehidupan telah kami miliki, pandangan hidup dan... Selanjutnya Bapak Ibu undangan serta hadirin yang kami cintai, pada kesempatan ini laporan akan disampaikan oleh Ketua Panitia Bapak Rasid Aladin, karena Bapak Rasid ini sudah bekerja bukan hanya sebulan atau 2 bulan, tapi hampir tahunan untuk mewujudkan. Maka kami mohon Bapak Rasid Aladin untuk memberikan laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, siapapun juga, izinkan saya akan menyapa dengan sahabat Teddy Carlin. Semoga berkenan. Sebelum saya laporkan,
kegiatan panitia ini, saya akan terlebih dahulu akan menginformasikan kronologis terbentuknya panitia ini. Awalnya tahun 2022, awal 2022 tahun lalu kami di Ikatan Alumni 71 ITB membentuk tim kecil untuk membentuk panitia selanjutnya, panitia penulisan buku biografi PDKD. Sebelumnya memang di kalangan IKAT 1 sudah ada 2 tulisan tentang PDKD yang ditulis oleh Endang Boyaranda, anggota panitia juga, dan kami mengadakan webinar. Selanjutnya dalam perjalanannya saya bertemu dengan Iqbal Suhardi, geologi tahun 73. Terus terang saya meminta agar jurusan geologi 73 bergabung bersama IKAT 1. Alhamdulillah terbentuk panitia akhirnya pada tahun ini bulan Maret, yang terdiri dari IKAT 1, saya sendiri, Nia Pontos, Didi Teja Sumirat, Waluyo, Endang, Iwan, saya lupa, bukan Anida. Yang satu adalah Bini sendiri dan Ai. Yang terakhir Irwandi Arif, maaf saya lupa. Kemudian dari jurusan geologi 73 ada Bambang Roto, Iqbal Suhardi, Pak Indro Yono, kemudian Setiabudi Jailani. Alhamdulillah kami bekerja karena mempunyai spirit dan passion yang sama. Kami langsung bekerja seakan-akan kami sudah berkenalan jauh sebelumnya. Meminjam istilah Bambang Roto, kami bekerja seperti militer. Ya beda tipis lah dengan militernya Marinir sama Komandos. Kemudian kami bersepakat sehingga terbitlah buku yang dijalankan 5 bulan, kami bisa menyelesaikannya kurang dari 5 bulan. Bapak-bapak bisa nanti dan sahabat-sahabat PDKD bisa nanti membaca, bukunya sudah terjual. Begitu kami sepakat akan menulis akan menjadi panitia perusahaan buku ini, kami melakukan yang disebut pre-launch order. Jadi buku belum terbit tapi kami sudah membuka penawaran siapa yang mau memesan. Alhamdulillah tercatat 2.415. Satu adalah PDKD bersedia meninggalkan kontraknya dengan perusahaan asing, yang mana waktu itu dia gajinya mungkin yang tertinggi dengan rating dia di geologi ribuan dolar. Dia ikhlas meninggalkan demi membantu pasukan infanteri melatih selama 1 tahun dan tanpa minta bayaran. Ini dilakukannya juga awalnya melatih, tapi kenyataannya selama kurun waktu 1 tahun itu dia mempertaruhkan nyawanya pula, karena Teddy Kadin ikut dalam operasi militer. Yang kedua adalah saat pembebasan Sandra Mapenduma tahun 1996. Setelah berhasil, Teddy diberikan hadiah. Bukan dijanjikan lagi, langsung diberikan hadiah. Jawabannya apa? Teddy menolak dengan catatan ini tugas kemanusiaan. Terus terang dia menolak karena misi penyelamatan ini misi kemanusiaan, dan dia menolak. Segepok uang saya nggak tahu. Tapi yang jelas dari 2 hal tersebut kami tambah percaya dan kami tambah yakin bahwa panitia tentunya dengan bantuan Maha Kuasa atas izinnya buku ini dapat terbit. Selanjutnya sebelumnya kami mempunyai tujuan adalah terbitnya buku ini mempunyai tujuan umum. 1, mengorbankan kembali semangat nasionalisme
dan tunggal dan Bhinneka Tunggal Ika di kalangan generasi muda Indonesia saat ini maupun yang akan datang melalui pengalaman unik pengetahuan dalam riwayat hidup dari SKB yang direkam dalam bentuk buku. Beliau juga menjadikan tempat ini. Beliau sponsor utama yang pertama. Jadi kalau di tanda terima undangannya itu masih 001. Masih yang pertama sekali. Ini yang membuat kita spirit kita tanya. Kemudian ada dari PT Iger, maaf dari perwakilannya apakah ada yang hadir? Dari Iger. Dari Iger juga Pak Roni Lukito, saya hubungi tanpa basa-basi langsung. Yang ketiga dari LIG Group yang kebetulan CEO-nya adalah anggota panitia kami juga. Mas Dolang, terima kasih. Sebelum kami tutup, saya ingin menginformasikan nanti di buku itu di bab 5, di bab 4 dan 5 itu khusus operasi militer. Di situ ada pertemuan Pak Edi dengan Pak Munir, dengan Pak Alvan, di buku itu ada. Dan pada kesempatan ini saya mohon kesediaannya anggota dari Kopassus yang hadir saat ini yang terlibat dalam pembebasan operasi Mapinda. Mohon berdiri sebentar. Kemudian kepada sponsor lainnya, sponsor silver itu ada dari Ikatan Alumni 71 ITB, kemudian Ikatan alumni dari jurusan Geologi 73, sungguh kami sangat terbantu. Kemudian ada donatur dari Bapak Deni Paniboro, dan kemudian ada dari Rektor Unpas, saya saat ini berhalangan hadir, Profesor Edi Yusuf, maaf Pak Dede mewakili Pak Edi dari Rektor Unpas. Beliau juga salah satu donatur. Kemudian sponsor yang lain dan perorangan lain yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu namanya. Demikian laporan saya. Kami mohon doanya semoga buku ini betul-betul dapat sampai ke masyarakat Indonesia sehingga dapat dihayati isinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku ini adalah hasil kerja dari seluruh panitia yang akan kami serahkan kepada Bapak Teddy. Silakan Pak Teddy Kadir untuk ke atas panggung. Teddy di tengah, ya. Buku akan diserahkan oleh Bapak Rasid. Sebelum saya menyerahkan buku ini kepada Teddy Kadir, ada satu hal yang saya terlewat. Jadi dalam menyelesaikan buku itu relatif singkat, tetapi diperlukan waktu lebih dari 10 tahun untuk membujuk Teddy agar dia mau ditulis biografinya. Alhamdulillah hari ini kami, Pak Teddy, Kang Teddy, kita semua kerja di kelas 10 ya untuk membuat buku Teddy. Jadi saya mohon saya akan menyerahkan buku ini sebagai hasil kerja kami ber-12. Maaf Pak Indrono kok nggak ada ya Pak Indya? Udah jujur saya. Jadi sekali lagi Pak Teddy, kami bekerja ikhlas, tulus sebagai tanda bahwa kami telah bekerja dan menyelesaikan pekerjaan tersebut. Saya akan menyerahkan buku ini tanda hasil kerja kami.
kita saksikan buku yang telah diterbitkan dan untuk semua pengalaman dari kami dapat kita baca bersama. Kami sudah membuat dua sekali lagi terima kasih Pak Tikadi, luar biasa. Kami bangga dengan Pak Dedi. Kami sangat bangga. Semoga banyak hormati. Ini kami panggil Komisaris Utama PT Alsis Media Solusi, Bapak Insinyur Alwahono MBA MOHS, untuk berkenan menyampaikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang luar biasa tadi ya, sampai 10 tahun bujuk untuk nulis ya kan. Kemudian akhirnya hari ini lahir buku tepat di hari kemerdekaan Republik Indonesia. Itu sangat perjuangan yang luar biasa. Sebelum kami menyampaikan sambutan, izinkan kami menyampaikan kepada yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Indroyono Susilo, kemudian Profesor Edi Aryono Subroto, Profesor Kusuma Dinata, Bapak Hari Hakiman, pendiri Wanadri, kemudian Bapak Legend TNI Purnawirawan Muhammad Alkan Baharudin, katanya masih senang berburu. Pimpinan organisasi, para sponsor tadi yang sudah disebutkan satu-satu, kemudian khusus Bapak Tekardin beserta keluarga, para pelaku sejarah, penulis, dan seluruh tamu undangan yang kami hormati. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Panitia tadi ya, demikian juga yang ada di Alsis Media saat dihubungi oleh Panitia ya. Hal ini seiring dan sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Alsis Media dari tahun ke tahun. Jadi kita juga menseleksi untuk penerbitan buku-buku yang akan diterbitkan di tanggal 17 Agustus atau di bulan Agustus. Secara konsisten kita mengangkat tokoh-tokoh di Indonesia yang spesial ya, yang spesial yang diangkat di bulan Agustus ya. Terima kasih. Karena saya penulis harus baca tulisan. Yang terhormat Pak Teddy keluarga dan seluruh sahabat Teddy Kardin yang hadir di dalam ruangan ini pada hari ini, dan juga kepada rekan-rekan jurnalis yang mungkin berada di belakang sedang melakukan liputan, terima kasih untuk hadirannya untuk menyebarluaskan inspirasi yang luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat dan rahmat izinnya kita bisa berada di tempat ini yang luar biasa, di tempat Panyoman ya, untuk meluncurkan buku The Sedonai, Jejak Petualang Profesional Intelektual Pak Teddy Kardin. Bapak Ibu dan seluruh undangan yang saya muliakan, di antara 278 juta jiwa penduduk Indonesia, kita sangat beruntung memiliki seorang Teddy Kardin yang belum tentu akan lahir tokoh serupa dalam 100 tahun yang akan datang, yaitu sosok yang telah memberikan teladan dan inspirasi bagi kita semua, terutama kepada saya sendiri selaku penulis. Sebab untuk membawa bangsa ini terus melaju untuk Indonesia maju,
sebagaimana tagline HUT Kemerdekaan RI yang ke-78, kita membutuhkan sosok dan karakter yang kuat seperti yang dimiliki oleh Pak Teddy. Di zaman yang segala sesuatu dimaknai dengan materi ini, karakter dan prinsip-prinsip Pak Teddy Kardim terasa begitu berharga dan langka untuk ditemukan. Meski menjadi bagian penting dari 3 operasi militer terbesar di Indonesia, namun nama Pak Teddy Kardim hampir terlupakan. Ia tetap seorang Teddy Kardim yang low profile, tidak mencari popularitas, uang maupun jabatan. Maka saya adalah penulis yang beruntung karena diberikan kesempatan untuk menulis kembali kisah kehidupan beliau menjadi buku yang sebentar lagi akan kita munculkan. Mengutip kalimat Malala Yousafzai, seorang aktivis pendidikan perempuan Pakistan, peraih Nobel 2014, satu anak, satu guru, satu buku, dan satu pena dapat mengubah dunia. Maka di tengah makin kencangnya publikasi dan promosi ideologi memecah belah bangsa kita, radikalisme di Indonesia, yang dapat saya lakukan sebagai seorang warga negara adalah menulis buku, minimal 1 buku setiap tahunnya. Khususnya termasuk menerbitkannya, tetapi berkat bantuan panitia yang dipimpin oleh Pak Rashid Aladin yang luar biasa, maka buku ini dapat diselesaikan tepat waktu. Tepuk tangan untuk Pak Teddy dan Pak Rashid, karena beliau memujuknya lama sekali. Tentu kami menyadari masih jauh dari kesempurnaan. Bahkan ada banyak kisah Pak Teddy Kardim yang belum terangkum di dalam buku setebal 348 halaman ini. Karena itu buku ini dapat dijadikan tonggak awal bagi yang ingin mengembangkannya lebih jauh dari yang telah kami lakukan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya selaku penulis mengucapkan terima kasih dan salam hormat saya yang sebesar-besarnya kepada Pak Teddy dan keluarga. Organologi dan Geokimia, Profesor Dr. Insinyur Edi Aryono Subroto. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mari kita panjatkan doa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di acara peluncuran utama buku The Shadow Knight dari Teddy. Ya, saya tetap diminta, walaupun tadi itu yang terakhir bukan berarti yang terbawa. Tetap diminta karena ITB adalah tempat asalnya Kang Teddy. Jadi kalau saya minjam kata-kata Mas Bambang, tidak saya lanjutkan sisanya bahwa asal mula Kang Teddy itu adalah dari ITB. Ya, sisanya itu Indokos saja, ada Indokos di Wanandri, Indokos di Kopassus dan yang lain-lainnya, kira-kira begitulah. Kemudian diturunkan ke Kapolri karena Kang Teddy dari teknik geologi, maka diminta untuk ketua program studinya. Kebetulan ada 2 ketua program studi dan untuk diminta secara mendadak itu agak sulit. Yang satu menunggu ibunya di Cirebon, yang satu kebetulan menjadi panitia 17-an sehingga tidak bisa hadir di sini. Kalau di dalam keluarga Kang Teddy bisa kemana-mana membantu untuk Sandra, untuk apapun juga, itu adalah karena isinya sang istri. Dan doa istri adalah doa yang dijabah. Baik, saya pikir saya tidak perlu terlalu panjang. Saya ingin mengatakan bahwa Kang Teddy adalah lulusan ITB dan kami sebagai orang ITB bangga punya seorang Teddy. Ya, satu saja sudah bangganya setengah mati. Kemudian akan menyusul Teddy yang lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf salah-salahnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi siapa Teddy Kardim itu nanti dengan Pak Eka. Bahwa nanti tidak persis karena ini loncat sana loncat sini, karena yang kita akan sampaikan dan kita akan coba gali supaya hal-hal yang tidak mungkin dilukiskan dalam narasi buku itu persis. Maka hari ini kita coba mengungkap. Ya, Teddy Kardim, dan saya akan panggil Anda dengan nama saja. Silakan naik ke stage. Naik, ya. Jadi Anda akan jadi pasiennya kami. Ya, duduk di sini. Yang kedua,
Bapak Hari Hardiman, pendiri Wanagri. Pak Kusuma Dinata, diharap naik juga. Terakhir Pak Alvan, silakan naik. Jadi mandi ini seperti kok ada identitasnya Wanagri. Nonton nggak kelihatan? Oh ini PCB aja. jadi nggak repot-repot bawa barang gitu. Jadi praktis ya. Praktis. Berapa banyak koleksi rompinya? Waduh, 10 ada kali. Gak mungkin setiap ketemu ganti terus kok. Ya. Ya banyak yang ngasih juga. Waktu uangnya belum banyak, rompinya ada yang beli di tukang loak begitu?
dikasih orang. Dikasih orang. Jadi mereknya Casio ya. Ya. Ya saya ingin juga ngerasain wawancara sama orang yang pakai rompi fanatik. Tolong dipakein, Pak. Bisa jahit sendiri loh, Mas Bambang. Bisa jahit sendiri. Sebetulnya ini karena supaya nggak grogi aja. Ya Mbak Endang itu tadi nyisir jenazah. Silakan kita mulai periksa ini beliau ini. Kenapa dan kok itu terjadi? Ya, karena di dalam buku itu nggak terlalu terasa itu peristiwa ini peristiwa yang menyentuh ya. Silakan Mbak Edi. Pasti teman dekat sekali ya, Kang Teddy ya. Dengan Irzadi Mirwan itu teman dekat sekali ya. Apa sih sebetulnya yang dirasakan kehilangan itu? Apakah Ini namanya almarhum ini Irzadi Mirwan. Iya. Oke. Irzadi Mirwan itu pasti teman dekat sekali kan? Kurang Dan jelas. murid juga ya. Murid di Jadi Pondok Gede, kan? pertanyaannya, almarhum namanya Irzadi Mirwan, hubungannya dengan Teddy ini dekat sekali ya? Dekat sekali ya. Beliau ini almarhum adalah peserta pendidikan dasar nanti yang meninggal waktu pendidikan. Waktu itu komandan Satgasnya Pak Herawan. Pak Herawan bilang, Kang, tolong bikinin peta operasi. Saya bikin peta operasi. Karena apa? Waktu saya tanya, kenapa saya dipanggil ke Timika, masalah operasi. Saya tanya, bisa pinjam nggak peta operasinya? Barangkali saya bisa koreksi. Ternyata tidak ada peta operasi. Jadi pasukan ini tidak membawa peta operasi Betul. untuk melakukan operasi militer atau penyelamatan sandera. Memang tidak punya. Tidak punya. Oke. Karena apa? Karena di Papua peta topografi yang ada itu 1:250.000. Itu peta penerbangan, bukan peta topografi yang biasa dipakai militer. Dan saya kira di militer tidak pernah diajarin bagaimana baca SLAR, saya looking at radar. Jadi SLAR itu Side Looking Airborne Radar. Ya, jadi belum ada Google, belum ada ya. Oh, belum ada Google waktu itu. Jadi dengan peta tadi Anda konversikan menjadi market Ya. yang menjadi satu-satunya dan paling teliti sebagai peta operasi. Ya. Oke. Jadi saya bikin peta operasi keseluruhan skala 1:20.000. Waduh. Peta penyerangan lokasi saya bikin skala 1:10.000. Detail sekali. Oke, jadi itu jadi bekal untuk menetapkan arah, ya. Terus bagaimana saat dimana Blinken tadi, Blinken ya, Blinken. Jadi tadinya begini. Tadinya tidak akan dilakukan operasi militer. Jadi tentaranya latihan. Karena kalau terpaksa ada operasi militer, ini yang harus dilakukan. Latihan terus, rappelling dari helikopter dan lain-lain. Jadi waktu itu dan satgasnya Panglima Komando Operasinya Pak, beliau diminta untuk negosiasi. Bagaimana caranya supaya tidak terjadi pertempuran, tidak terjadi pertumpahan darah. Negosiasi lewat ICRC, Palang Merah Internasional. Pada waktu perundingan, Palang Merah Internasional ini dititipkan ikan pemancar kecil oleh SAS. Tentara Inggris ada 2 orang di sana yang diperbantukan karena ada warga Inggris yang disandera.
oleh Palang Merah, beacon ini diselipin di Ransel Sandra. Jadi kemana Ransel ini bergerak akan ketahuan nih. Pada waktu dan Pangkoopsnya minta izin ke Jakarta, Palang Merah Internasionalnya menyatakan tidak sanggup lagi negosiasi. Hanya negosiasi, mereka minta dikirim babi, ubi dan lain-lain. Setelah dikirim, mereka bikin pesta adat. Setelah pesta adat, rencananya Sandra dilepas. Ini setelah pesta adat malah minta senjata dan minta pengakuan Papua merdeka. Jadi waktu itu Panglima Komandonya minta izin ke Jakarta. Ya, kita ringkes karena waktu ya. Jadi waktu itu juga diserang jam 3 sore. Jadi siang udah diserang. Begitu diserang, satu helikopter nyenggol pohon, jatuh, meninggal semua. Perhatian pasukan kan ke helikopter yang jatuh, sandaranya diwalan. Dan Satgas bilang saya, Sandra dibawa lari Pak Teddy. Kemana dia lari? Yang bikin peta saya, yang bikin maketnya saya. Dia bilang kalau nggak kemari lah. Kalau nggak ke barat, ke timur. Ke barat taruh di Muara Sungai, satu pasukan. Yang ke timur taruh di kampung. Kampungnya Kelikualik, itunya Kelikualik. Udah. Besoknya saya dipanggil dan Satgas. Saya sudah setuju. Mau ke utara. Saya bilang nggak mungkin ke utara. Oh, bagaimana nggak mungkin katanya? Ya saya bilang kamu lihat ini. Di komputernya dia dilihatin. Peta yang saya bikin udah dimasukin di komputernya dia dan ada sinyal. Itu rupanya bikin tadi. Ada sinyal. Itu mereka Sandra. Jadi kata SAS, sinyal itu adalah dari situlah Sandra, gitu ya? Ya. Oke, lanjut. Saya bilang nggak mungkin. Loh, bagaimana nggak mungkin? Ini jelas. Sandra. Saya biasa jalan di hutan bertahun-tahun. Saya tahu medan ke utara ini berat sekali. Itu jarak dari tempat diserang sampai ke beacon itu lebih dari 5 km. Nggak mungkin Sandra bisa jalan lebih dari 5 km sehari. Bisa 200-300 meter aja udah hebat. Itu interpretasi seorang geolog yang paham peta dan hidup dengan hutan, ya. Biasa jalan. Ya, tepuk tangan ya. Lanjut. Akhirnya kata dan Satgas, Pak, udah terbang sama mereka. Terbanglah. Saya dengan satu orang Kopassus, Pak Sugeng, Mayor Sugeng waktu itu, dari SAS 2 orang terbang. Saya bilang ke pilotnya, kita terbang lewat jalur ini. Ini sungai yang menuju ke arah beacon. Dia pikir saya Kopassus. Siap komandan, kata pilotnya. Setelah di jalur, mereka lapor, kami udah jalur. Saya panggil SAS, kamu lihat tuh badannya, begitu berat. Tidak mungkin dia bisa jalan lebih dari 1 km sehari. Ini lebih dari 5 km. Saya tanya ke dan Satgas, kita cari Sandra atau cari OPM? Cari Sandra Papua Timur. Kenapa? Saya dapat laporan dari Bayani, orang Papua yang ikutin jejak. Anehnya lapornya ke saya Bayani, bukannya ke dan Satgas. Pak Teddy ketemu softtek katanya. Di mana softtek? Dia bilang di sungai ini Pak, arah ke arah timur. Nggak mungkin orang Papua pakai softtek. Pasti salah satu orang Nusantara yang pakai. Saya bilang ke dan Satgas, Perkuat daerah timur. Perkuat daerah timur jam 10 pagi diturunin 10 orang dari Kopassus.
Senior jam 4 sore dapat. Jadi sandera-sandera itu bisa bebas berkat angketnya, petanya Mas Teddy. Jadi dan Softex. teknologi bukan segala-galanya. Itu aja. Jarang pergi kecuali berburu sama Pak Alvan. Ya, jadi ayah yang baik, suami yang betah di rumah. Dan mudah-mudahan panjang umur. Ya, ini sudah mulai mencekam. Tepuk tangan dulu biar rileks. Silakan. Jadi Mbak Endang, itu anatomi yang kita nanti dalam lingkup pertanyaan para panelis juga memahami, sehingga para panelis adalah pelaku yang dalam kehidupannya dekat dengan sang tokoh ini. Jadi Pak Heri Hardiman mungkin kesan dan mengenai Wanadri itu kepada produk Wanadri ini manusia langka jadi kadir, manusia unggul sesungguhnya. Wanadri itu kan memang membangun karakter ya Pak. Tujuannya adalah membangun karakter. Dan saya udah dengar sedikit-sedikit dari Pak Hari ini. Waktu masuk Wanadri, Mas Teddy ini sebetulnya sudah punya 3 karakter penting. Ya, betul. Bagaimana caranya penggembelengan itu Pak? Jadi saya begini ya, kalau bicara masalah Wanadri itu sangat panjang sekali, tapi karena waktu saya harus menyingkat gitu ya. Jadi saya kenal dengan ini Kang Teddy ini, saya panggilnya kalau di Wanadri itu selalu dengan ada masa kekeluargaan itu selalu pakai Kang, biarpun ke yang muda ya. Saya kan udah tua. Ya Kang Teddy ini sebetulnya saya sering ketemu tiap hari gitu, sering berdiskusi. Sebetulnya Kang Teddy itu waktu mengalami pendidikan dasar ya, itu jiwanya itu penolong. Jadi pertama kali itu jalan kaki dari Bandung, Lembang, Jayagiri, Tangkuban Perahu, terus kemudian TVRI langsung ke situ Lembang. Nah, selama dalam perjalanan itu siswa itu banyak yang lelah gitu, banyak yang sakit gitu. Ternyata di sana seorang Teddy itu banyak menolong gitu ya. Dan jiwa penolongnya tuh ini sekali ya Pak, hampir semua. Akhirnya Kang Teddy ini yang pada saat berangkat tuh dengan ransel kosong, tidak punya apa-apa, tidak bawa apa-apa, karena katanya ya, entah benar salah ya, itu karena tidak punya uang katanya. Tapi di pertengahan jalannya karena banyak yang akhirnya yang lelah itu pada pulang, jadi ranselnya kemudian diambil oleh Kang Teddy dan dia sudah lengkap, malah lengkap sekali gitu, peralatan segala macam makanan itu udah ini. Jadi sebetulnya ya, itu saya melihat ya di Kang Teddy ini ada karakter dasar itu begini ya. Orang tua dan guru itu adalah faktor kunci.